Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Hidayatul Lutfiyah, NIM 20080360012 dari Kimia 2A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masyarakat madani. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian masyarakat madani. Apa sih itu masyarakat madani? Jadi, masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, yaitu civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas Dei, yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Sedangkan istilah madani menurut Munawir sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu madani'i. Kata madani'i berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani'i yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madani'i dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hal yang menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society. Artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terwujudkan ke dalam kehidupan sosial. Kemudian dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Selanjutnya membahas tentang sejarah masyarakat madani. Raharjo menyatakan bahwa istilah civil society sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang berperadaban yang dikenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah yang artinya Madinah sebagai negara utama. Menurut Dr. Andes Ahmad Hatta, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Secara formal, Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antar komponen masyarakat. Kemudian perjuangan masyarakat madani di Indonesia dimulai pada awal pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Syarikat Islam pada tahun 1912 dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Tuntutan perjuangan transformasi pun menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendung lagi. Selanjutnya adalah karakteristik masyarakat madani. Ada 3 karakteristik dalam masyarakat madani. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Kemudian, kita akan membahas tentang pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol. Pilar tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Pers Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi, dan partai politik. Bentuk-bentuk institusi lembaga masyarakat madani. Yang pertama, institusi sosial seperti Lembaga Sosial Masyarakat atau LSM dan partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, institusi keagamaan seperti institusi keagamaan dalam Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Katolik. Yang ketiga, institusi paguyuban. Bentuk institusi ini meliputi antara lain Himpunan Paguyuban Masyarakat Jember, Batak Karo, Sulawesi, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang masyarakat madani di Indonesia. Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Kebudayaan adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa penanggungan, cita-cita, dan hasrat bersama sebagai warga negara
dan sebagai bangsa. Keunggulan bangsa Indonesia adalah berhasilnya proses akulturasi dan inkulturasi yang kritis dan konstruktif. Pada saat ini ada pertimbangan lain mengapa pengembangan masyarakat madani harus diperhatikan. Kita hidup dalam zaman global. Dari idiom yang kita pakai, kemauan, dan kemampuan kita untuk adaptasi, akulturasi, dan inkulturasi lebih-lebih lagi sangat kita perlukan dalam masa reformasi menuju demokratisasi dewasa ini. Ada beberapa faktor untuk membangun masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, perbaikan di sektor ekonomi. Yang kedua, tumbuhnya intelektualitas. Yang ketiga, berkembangnya pluralisme. Kemudian pada masyarakat madani pemerintahan Rasulullah, kehidupan masyarakat Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam civil society. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Islam sebagai agama universal tidak mengatur bentuk negara yang terkait oleh konteks ruang dan waktu, serta Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menanamkan dirinya sebagai kepala negara Islam. Di samping tidak melontarkan ide suksesi yang tentunya sebagai prasyarat bagi kelangsungan negara. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW telah menampilkan peradaban Islam yang kosmopolitan dengan konsep umat yang menghilangkan batas etnis, pluralitas budaya, dan heterogenitas politik. Peradaban Islam yang ideal tercapai pada masa Nabi Muhammad SAW karena tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan kebebasan berpikir semua warga negara termasuk non-Islam. Yang terakhir, masyarakat madani berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat madani adalah baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang menegaskan bahwa mulanya manusia itu adalah umat yang satu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.